Warga apartemen Puri Parkview kembali melaporkan buruknya air yang didapat warga karena kelalaian pengelola. Warga kerap mendapat air keruh berwarna coklat dan hitam setiap minggunya, padahal warga membayar tiap bulan dan berhak mendapat pelayanan maksimal. Kali ini, laporan warga ditindaklanjuti oleh pihak Pemda SDA melalui laporan Jaki. Mediasi akhirnya terwujud setelah jadwal pertama dibatalkan sepihak oleh pihak pengelola. Berikut Zoom meeting pembahasannya. Rina Baban, Pak. Iya, Pak Andre, ya. Baik, mungkin Oke. silakan Pak yang disampaikan Pak. Silakan Pak. Yang pertama, terima kasih Dinas SDA sudah memperhatikan kami sebagai warga apartemen Puri Parkview yang sering menerima air yang memang kami pikir memang tidak layak untuk kami terima. Kalau boleh saya share, Pak, ini saya share ya contoh-contoh air yang kami terima, bisa, Pak? Ya, boleh silakan Pak. Sudah diterima, Pak? Ya, kelihatan Pak. Coba diperbesar aja Pak. Bentuk gambar dulu, Pak ya. Ini contoh gambarnya nih, Pak. Apa Pak ini gambarnya? Coba diceritakan. Ini yang sering kami terima di unit, Pak. Air yang sering kami terima di unit seperti ini. Dan karena memang sering seperti ini, makanya kami apa namanya mencoba mengecek air di lab. Nah, Ini warna coklat Pak ya? coklat Pak, ada coklat, ada hitam. Hari ini Jadi kalau Sabtu misalnya kemarin kan 9 kita November uji coba Pak dari semua tower ya Pak ya, ini dari tower E sampai air tower dari tower A sampai tambah tower kotor E, sekali. dan itu Orang mau masing-masing mandi, hasilnya mau berubah. sikat gigi, mau cuci Tower muka, E itu nggak bisa. hasilnya Masa airnya airnya kotor bersih Pak. kayak begini? Ya. Nih, di Tower kloset A juga dan B dan kotor C banget. itu yang bermasalah. Disiram juga Nah, jadi kalau misalnya untuk tuh pengecekan air, kalau bisa kotor semua. dari Dinas SDA Nih, ini dan juga dari kotor. lab yang diusulkan beserta paguyuban dan pengelola itu bersama-sama, Pak, mengambil sampel air yang akan diuji. Karena ini kan masing-masing kan mungkin berbeda ya, Pak, yang ngambil ngambil tes air ya, Pak. Ya. Gitu loh, Pak. Nah, yang itu Ini kapan Pak? contoh-contoh. Ini Bapak ini foto kapan Pak? Ini tanggal 10 Januari 2025. Hmm. Ya, ya. Tanggal 14 Januari 2025. Di tower ini ya, tower-tower yang nggak ada ya. Maksudnya Ini tower mana macam-macam gitu. tower ya. Ini yang ada di grup WhatsApp Oh iya, ya. dan dikumpulkan dari teman-teman. Jadi kan tadi Ini saya lihat, setiap kenapa Pak? Ini kejadian ini setiap hari atau sewaktu-waktu atau gimana Pak Waktu-waktu Pak, frekuensinya? sewaktu-waktu. Tapi sering Pak, Oh sering ya. Pagi, sore, siang? nggak tentu Pak. Nggak tentu. Itu tidak tentu. Oke baik Pak. Sebentar saya tanya ke pengelola. Pengelola Pak siapa tadi? Iya Pak, kami Pak Renard dan Pak Ilo Pak. Pak Renal ya. Pak Ilo. Ya, Itu kalau ngambil sampelnya di mana? Apakah di mana titiknya tuh? ya, coba jelasin Pak Ilo. Di Fasum, Pak. Di Fasum, yang tadi yang November itu di Tower C sama Tower E. Nah, di Fasum Eh, tuh maksudnya apa? Di Fasum tuh eh, umum, Pak. di keran atau di apa Keran, di gitu keran. ngambil? Di keran, Hah? Pak. Di keran, di keran. 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 Sebenarnya ada berapa tower sih di situ? 4, Pak. 4 tower. Nah, diambilnya nggak tiap tower ya Enggak, Pak. sampelnya. Kenapa tuh? Yang terbaru, kalau yang terbaru kita 4 banyak tower, Pak. Jadi Yang kalau kalau sampel kualitas air itu harus representatif Pak ngambil ya. baik-baik, Pak. Maksudnya eh, kalau Bapak ada 4 tower ya bisa ambil
4 titik ya. Tapi kalau di situ ada apa namanya tuh kampungan tuh apa tower besar itu sebelum didistribusi ke 4 tower ya di situ diambil gitu. Jadi kualitasnya itu mewakili Pak gitu. Kalau di Fasum ya Izin Pak, ya Eh, gimana? izin Pak, yang kemarin itu kan yang November Pak, itu kan ada Hmm. dua tower Pak. Terus yang terbaru Ya saat ini kami empat towernya Pak. udah ada hasilnya. Belum Pak, belum. Yang tadi belum Pak, belum ternyata belum Pak. Nah itu Yang harus representatif Pak. Ya. baik baik Pak. Kalau lihat kayak gini airnya warna coklat keruh ya bahaya lah orang. Kalau mandi bisa gatal-gatal ya bisa sakit perut kalau dikonsumsi. Itu Jadi Pak, kesehatan masyarakat itu nomor eh, satu Pak. Jangan apa namanya digampangkan seperti itu. Itu Pak ya. Ya, ya Pak. Tadi recap lagi Pak, tadi yang untuk bulan November kita sudah lakukan di unit C dan E, makanya di Januari kita menyeluruh Pak. Nanti hasilnya kalau sudah ada kami report Pak. Kasih. Ya, makasih Pak Rinal. Itu Pak Ande ya sudah. Ya kita pengen lihat lah seperti saya apa sudah hasil dari masing-masing tower. Ya, saya sudah punya pengalaman juga ya Pak dengan pemeriksaan hasil lab. Saya ada apa namanya dari Desember 2023 saya pernah meminta dari pihak pengelola untuk mengecek air saya. Setelah dicek, saya minta hasilnya itu tidak pernah dikasih. Dan ketika terakhir kali sama building manajemennya, alasannya saya apa tuh, minta, Pak? Kalau boleh tahu Pak. pokoknya mereka tidak mau kasih sampai saya desak. Akhirnya terakhir mereka bilang, kami akan kasih hasil pengecekan kami setelah Bapak tanda tangan untuk tidak menyebarkan hasil lab ini keluar. Nah, kebetulan saya juga tahun 2023 itu sempat beberapa kali chat Pak Ilo menanyakan bagaimana kabar hasil lab dari unit saya. Dan itu tidak dijawab sama sekali sama Pak Ilo, Pak. Dan sekedar tambahan juga tadi kan katanya hanya untuk mandi dan cuci, Pak. Di apartemen ini banyak penjual makanan dan penjual minuman, Pak. Dan Ada itu kami ya, tidak ada bisa apa namanya? Ada kafe tenan-tenan gitu ya. ya. Jadi kalau hanya mandi dan cuci, kalau kami pribadi mungkin kami bisa pastikan iya. Tapi ketika kami membeli makanan dan minuman dari kios-kios yang berjualan di bawah, kami tidak bisa memastikan itu bukan air dari yang diberikan oleh pengelola, Pak. Sedangkan kami di pengelola itu kan membeli air, kalau tidak salah itu sekitar 10.000, Pak, per kubik ya. 10.000 ya. Itu sama air pump mahal-mahal tuh. Nah, itu. Makanya kami sangat berterima kasih atas Dinas Sumber Daya Air peduli sama kami sebagai warga. Karena kan kami lihat juga tadi kalau nggak salah dengar, saya dengar 2016 sudah habis izin SIPA-nya. Baru diperpanjang 2024. Berarti Ya. beroperasi tanpa izin selama 7 tahun kurang lebih. Dan saya lihat juga tadi ada UF filtrasi itu rusak, kalau tidak salah tadi ya Pak. Saya Unit nggak tahu filtrasi fungsi ya. UF ini untuk apa gitu loh Pak. Statusnya itu rusak ya tadi Pak siapa? Renal Pak Ilo ya saat ini. Makanya tadi Pak, saya jelaskan di single diagram tadi Pak, Hah? kami tidak menyebutkan UF Pak. Jadi Oh saya, enggak. tadinya saya nggak menyebutkan Filtrasinya UF. pakai apa sistemnya? Manganis filter Pak. Manganis filter aja, nggak pakai Saat ini sand tidak filter, menggunakan UF Pak. nggak pakai sand filter, karbon itu nggak pakai. Eh, jadi manganis filter itu emang dia sudah bentuk pasir, tapi dia double fungsi Pak. Menyaring turbidity plus menyaring manganis Pak. Ya, setahu saya kan kalau manganis filter kan lebih apa? Lebih dominan ke bau itu sebenarnya kalau mangan itu. Tapi Hmm. seharusnya yang bagus itu ya proses ada sand filter, carbon filter, kemudian ada ultrafiltrasi ya.
Jadi apa namanya, hasil airnya tuh bening gitu loh. Hmm. Seperti itu. Bening dan ditambahin misalnya UV, ozon atau kaporit, ya, foliformnya juga jadi rendah lah seperti itu. Itu standar untuk pengolahan air gitu. Mungkin sistemnya juga harus apa, kinerjanya harus dicek juga ya, di maintenance gitu. Baik, Baik, Pak. Pak. Apalagi Baik. jadi memang memelihara sistem itu nggak mudah, butuh cost, butuh biaya. Tapi kan Bapak udah narik juga pemakaian, yaitu sebagai ya operasionalnya kinerja IPA supaya tetap bagus gitu. Kalau lihat foto ini ya malu lah saya juga ini. Masa warna coklat begini airnya. Tapi Bapak pernah lihat nih hasil kayak gini Pak? Pak Enal, Pak Lilo di lapangan? Iya, Pak. Ada Pernah beberapa kejadian ya? pernah, cuman begitu flushing berapa saat emang sudah jernih sih, Pak. Flushing, tapi kita flushing. Pernah, Ya, pernah. hati-hati ini. Maksudnya ini kan udah laporan masyarakat ya, udah warning lah bahasanya ke pihak pengelola ya. Sudah sampai juga ke kita Dinas SDA ya. Apa dari pihak pengelola harus segera melakukan tindakan perbaikan baik dari sisi apa kualitas monitoringnya maupun secara infrastruktur pengelolaannya gitu. Ya, orang kalau kebetulan nih pakai air kayak gini terus tiba-tiba dia imunnya lagi kurang terus tiba-tiba misalnya pingsan jatuh, amit-amit dia meninggal, nah Bapak yang nanti urusan pihak-pihak penegak hukum loh, hati-hati nih. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau Jangan diperhatikan. main-main dengan kualitas air itu karena itu air itu ya konsumsi buat masyarakat gitu, kita itu ya Pak ya dari kita. Jadi Baik. tolong nanti kita minta report ininya, komitmen untuk perbaikannya, kemudian monitoring kualitasnya minimal sebulan sekali. Jadi kalau dulu dulu yang bagus itu 2 minggu sekali sebenarnya tuh. Jadi namanya air buat dipakai sehari-hari itu harus dikontrol bagus setiap ya minimal 2 minggu sekali lah. Itu Pak ya. Karena sifat di air kali itu fluktuatif, kalau lagi banjir, keruh, terus juga kotor gitu. Kalau Bapak 2 bulan sekali ya susah untuk kontrolnya gitu. Baik, itu Pak Baik. ya. Eh, Baik, Tolong Pak. ini apa yang saya sampaikan ditindaklanjuti baik-baik ya. Nanti saya pengen lihat juga, nanti kita lihatlah hasil report labnya yang kini tadi yang beberapa titik lokasi itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi? Saya pikir udah jelas. Ya. Pak Pak Maman izin Gimana? boleh Ya, sedikit menambahkan ya. terkait dengan pengelolaan lingkungan ya Pak. Jadi kalau tidak salah untuk dokumen lingkungan dari apartemen Puri Park View ini tahun 2011 ya Bapak dan Ibu, dari Pemrakarsa. Jadi di tahun 2011 ini sepertinya belum ada kegiatan untuk pemanfaatan air permukaan untuk jadi air baku ya. Nah, berarti dalam hal ini ada perubahan kegiatan dari apartemen Puri Parkview sesuai dengan ketentuan di Peraturan Menteri LH nomor 4 tahun 2021, Pak. Jika ada perubahan kegiatan seperti ini, pihak kegiatan harus melakukan perubahan persetujuan lingkungan. Jadi nanti di dokumen lingkungannya ini mereka harus menampilkan terkait dengan pemanfaatan air baku tersebut. Jadi nanti dari pihak pengelola silakan berkonsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup ya Pak, bagaimana cara perubahan persetujuan lingkungannya seperti itu. Karena nanti akan jadi masalah lagi karena sebenarnya tidak ada kegiatan ini di dokumen di izin lingkungannya yang lama seperti itu. Itu aja sih Pak Maman. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih informasinya Bu Wita. Nah, itu tadi ya yang nyambung yang saya sampaikan. Mesti ada laporan terkait dengan pengelolaan lingkungannya, Pak. Pak siapa? Renal, Pak Ilo ya. Itu wajib, Pak, me- menyampaikan itu. Kalau nggak salah secara rutin ya itu ya, Bu ya. Eh, ada juga namanya penyampaian apa sih? Harus kita lapor atau report per 3 bulan apa per berapa bulan, seingat saya. Nah, kalau Jadi kita harus laporan menyampaikan implementasinya ini ya implementasi ya betul betul ya. 6 bulan sekali, tapi izin utamanya yang dokumen persetujuan lingkungan ya Pak namanya sekarang dulu Oh iya. atau Jadi update ya itu ya berarti ya. betul harus diupdate. Ya, tolong itu ya Pak Renal, Pak Ilo. Ya, Maksud saya iya segera Pak. diurus tadi terkait apa namanya izin lingkungannya untuk diupdate. Prosedur pengurusannya nanti konsultasi sama DLH ya Bu Wita ya. Betul Pak. Pak, baik Pak. Eh, Terima kasih Bu sudah diperingatkan kami. Terima kasih. Iya itu ya. Saya mau minta tolong ke pihak pengelola lah supaya taat izin lingkungan ya. Sampaikan ke apa koordinasi dengan DLH, diupdate lah seperti itu. Mungkin nanti juga terkait dokumen-dokumen terkaitnya disampaikan juga segera diurus. Nah, ini apakah perlu SLO atau apa ya? Karena kan ada operasional ya Bu ya. Bu Wita ya, ini kan operasional IPA apa perlu ada SLO dan sebagainya. Nah, mohon Itu izin berarti sepertinya ah, kalau IPA Pak dari DSDA ya Pak ya. Eh, oh betul dari kalau DSDA ya. kami lebih ke IPAL-nya Pak, SLO-nya. Gitu ya. Ya, seingat saya kalau IPAL itu ada SLO-nya ya, sertifikat layak operasi gitu. Betul Pak. Jadi kalau dia nggak punya SLO, dia nggak boleh operasi. Gitu. Oke, baik. Itu dulu mungkin ya Pak Renal, Pak Ilo segera diurus terkait perubahan izin lingkungannya. Nanti terkait operasi kita akan coba diskusi lagi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Segera ya ditindaklanjutin. Iya ya. Baik, itu eh, Pak Andre ada lagi sampaikan? Cukup jelas? Jadi gini Pak, kami minta perlindungan dari Dinas SDA ya, supaya kami bisa dapatkan air bersih. Jadi seperti saran saya tadi, mungkin ketika pengambilan air kita bisa sama-sama Pak untuk mengambil sampel airnya dan melihat hasil airnya seperti apa. Ya. Dan kalau perlu mungkin hasil air itu bisa ditempelkan di mading Pak. Karena ketika bulan Ya. Oktober itu kami dapat kopian dari operator air bersih Ya. mengirimkan ke pengelola bahwa memang sudah ada yang harus direvitalisasi alat-alat dari eh, pengelolaan air bersih yang ada di Puripakview, Pak. Ya, kita tunggu saja dulu terkait dengan apa namanya request tadi ya kita ambil bareng. Kita pengen lihat dulu lah hasil yang dia udah diambil sampel tadi berapa titik tuh ada 4 atau 5 tuh tadi yang belum keluar apa ya? Ada berapa? 4 Pak. 4 ya, 4 sampel. Nanti kita lihat mungkin nanti jika masih belum sesuai atau masih ada isu kita coba eh, mungkin ya kita agendakan nanti memungkinkan untuk ambil sampel bersama lah supaya sampel bersama ya yang memungkinkan. Nah, terkait dengan informasi ya Pak ya. Jadi memang seharusnya hasil lab itu ditempel di apa ya, di informasi publik ya. Jadi barang siapa juga eh, itu boleh bisa menerima akses itu Pak gitu. Namanya kita eh, menyediakan air bersih di lingkungan apartemen apalagi ya. Kan biasanya ada papan informasi atau apa ya itu disampaikan nih minggu ini atau bulan ini hasilnya kayak gini. Jadi bagi warga yang ingin melihat silakan ada di papan informasi seperti itu. Jadi ada keterbukaan informasi publik, Pak. Jangan sampai ada sesuatu kesannya seperti hal yang disembunyikan. Nah, itu eh, tidak boleh seperti itu dalam konteks kita memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu.
Itu Baik ya Pak. Pak Renal, Pak Ilo. Nanti saya juga belum pernah ke lapangan. Saya mungkin nanti coba diatur jadwalnya, bisa melihat langsung di mana kondisinya, sistemnya maupun eh, kualitasnya seperti itu. Baik Pak, kami terima Pak Ah, dan Bapak. itu ya Pak Andre udah saya coba sampaikan terkait tadi requestnya, kita lihat dulu, dan saya minta yang informasi itu supaya masyarakat mudah mengakses, tidak perlu minta, apalagi harus nunggu lama dan sulit, dipersulit apalagi seperti itu. Ya, Itu izin bertanya Pak, ya, gimana Pak? ini kira-kira prosesnya berapa lama ya Pak ya? Karena kan mengingat ya, tadi yang pertama yang saya bilang tadi di awal, ini kan sudah ada pelanggaran dari tahun 2016 sampai 2024, itu tidak punya izin SIPA, ya kan? Saya tidak tahu apakah itu diberikan sanksi atau tidak. Terus yang kedua, tadi saya dengar dari DLH, ada apa namanya, eh, apa namanya tadi dibilang air baku ya. Tujuannya dijadikan air baku itu kan juga tidak sesuai dengan izinnya, ya kan? Terus yang ketiga tadi Bapak bilang bahwa seharusnya informasi itu ditempelkan di mading. Sedangkan saya tahun 2023 Desember saya minta hasil ILO dengan hasil dengan Pak ILO lewat Japri pun tidak pernah dibalas, Pak. Ya. Jadi saya pengen tahu kepastian ini berapa lama proses ini, Pak, supaya kami bisa mendapatkan air bersih, Pak, sesuai dengan standar kesehatan. Ya, Pak Renal, Pak Ilo, silakan disampaikan. Saat ini gimana kondisinya? Apa sudah bisa mendapatkan air bersih masyarakat atau masih ada bermasalah nggak? Eh, kita tunggu hasil lab yang baru ya Pak. Ketika ada apa parameter-parameter yang mana yang lebih, mungkin yang kami harus evaluasi Pak dengan parameter itu Pak. Dan maksud saya kan parameter itu ada yang kasat mata, ada yang eh, bisa dilihat secara visual, itu gimana kondisinya? Kalau kalau secara visual kan kita sulit Pak. Tapi beberapa parameter, maksudnya kami akan jadi dasaran kami Pak untuk arah ke sana Pak tadi Pak. Bukan, maksud saya kalau visual itu masih keruh atau udah bening airnya atau masih bau, kan itu bisa kelihatan Oh, tuh. oke Hah? oke. Eh, kalau kalau produksi sih bersih sih Pak. Kalau produksi ya secara visual, Hmm. secara visual. Bening airnya. Iya Pak. Turbidity-nya nol Pak. Berarti nol. Hmm, Bau nggak? enggak. Dan TDS pun TDS-nya 160 sampai 180-an. Ada bisa dilihatin nggak saat ini kayak gimana? Masukin ke botol gitu. Waduh, nggak saya bawa Pak. Cuman ada hasil uji tiap hari Pak. Tes TDS sama Ada turbidity. fotonya nggak? Ada Pak. Sebentar Pak. Pak Rey, mohon izin sementara menunggu, Pak Rey. Iya Pak. Ini kan tadi saya baca di sini kan ada apa namanya UF filtrasinya rusak nih, Pak. Apakah sekarang sudah betul atau tidak, Pak? Kan di sini kan jelas tanggal 17 Januari 2024 dikatakan kualitas hasil olahan IPA turun karena UF ultrafiltrasi rusak. Apakah sekarang sudah benar? Lagi Bos. Gimana Pak Ilo? Sorry, belum tadi. Tadi Belum. kayaknya tadi udah dijawab ya Pak sama Pak Ilo ya terkait itu WF Dan itu. dan fungsinya untuk apa itu sebenarnya? Karena kan saya sebagai orang awam ya. Ya. Saat ini kita emang tidak menggunakan UF Pak, tapi kita lagi proses arah menggunakan UF Pak. Jadi Pak Andre tadi dijawab Hmm? sama Pak Renal, mereka tidak menggunakan UF ya, ultrafiltrasi saat ini. Baru pakai filternya Mangan ya tadi, Mangan filter, Manganis filter lah. Tapi kedepannya mau pakai itu Pak ya, Pak Ilo, Pak Renal, ada rencana pakai itu? Halo Pak, sorry Pak.
ke Ya, depannya kedepannya ada rencananya. rencana pakai ultrafiltrasi atau gimana? Iya Pak, nanti kita evaluasi kalau emang Hmm. UF-nya kita pakai lagi, kita upayakan ke arah sana Pak. Jadi nggak pakai mangan lagi gitu kan? Oh tetap ya, tetap dengan ya berarti ya. Ditambah. Ditambah UF, ya oke. Siap Pak, gitu ya Pak. Ya, itu mungkin ya. Udah ada belum? Belum ada hasil ini fotonya. Ya sebentar Pak, sebentar ini saya upload. Karena saya dapat kopian nih Pak dari padi hijau buana nih, agak ngeri juga jadinya saya. Jadi dari bulan Oktober 2024 yang saya dapatkan adalah eh, bila kualitas air yang dihasilkan dari pengelolaan di Puri Park View adalah bukan tanggung jawab PT PHB bila saran yang disarankan oleh PT PHB tidak dilaksanakan. Berarti kan dari operatornya sendiri pun sudah mengingatkan pengelola, Pak. Itu ya, Pak Rinal, Pak Ilo, eh, jika memang dari awal udah menggunakan ultrafiltrasi, kemudian rusak, harus segera diperbaiki ya, supaya tadi kondisinya nggak keruh kayak tadi. Kalau nggak ada filter ya seperti itu, ya wajar gitu hasilnya. Kalau cuma mangan aja udah pasti nggak cukup lah. Gitu. Ya, Kalau Baik Pak. secara peraturan harusnya menggunakan apa, Pak? berdasarkan peraturan sih memang tergantung dari kualitas airnya Pak. Jadi desain IPA itu bisa berbeda-beda. Tergantung kualitas karakteristik lah, karakteristik dari influennya seperti apa. Kan ada macam-macam POD, COD, TSS, ada amonia lah, coliform. Nah itu dari karakteristik itu didesain IPA gitu. IPA mulai dari intake, ada sedimentasi, mungkin ada aerasi, ada mungkin koagulasi, flokulasi. Nah itu beda-beda teknologi yang digunakan. Nggak ada nggak ada standarnya. Tapi standarnya itu eh, yang dituju apa baku mutunya gitu. Kalau baku mutunya kelas 2, ya berarti dia harus memenuhi baku mutu itu dengan teknologi yang digunakan. Tapi setahu saya, sepemahaman saya itu namanya kalau eh, untuk pengolahan air, filter itu biasa untuk limbah maupun air bersih itu ada filter, sand filter, carbon filter, mangan filter, misal. Tapi kalau mau buat air minum nih, kalau buat air minum isi ulang aja Pak, isi ulang itu kan salah satu contoh ya. Itu udah pakai RO ya, reverse osmosis. Tuh, jadi makanya hasilnya eh, bening gitu. Karena itu udah apa namanya? Teknologi canggih lah dan bisa memenuhi standar baku mutu. Tapi kalau eh, filternya, membran filternya kurang, udah pasti sulit mencapai baku mutu. Bapak sekarang mau mencapai polinya terpenuhi, nanti TSS-nya tinggi, mungkin BOD-nya tinggi, kan seperti itu terus. Makanya harus dievaluasi kinerjanya seperti itu secara rutin. Itu Pak. Ya juga mengingat Ya, ini, Pak, ini kan harga jualnya kan lebih tinggi dari PAM ya, Pak ya. Apakah ya, memang diperbolehkan, sedangkan kami juga menerima airnya pun tidak lebih bersih dari PAM, ya. gitu, Nah, Pak. kan kalau air bersih itu ya, jadi bisa lewat tadi ada IPA dari apartemen atau juga memang daerah situ udah masuk layanan PAM gitu. Kalau masuk layanan PAM, kalau PAM lebih baik ya silakan aja kalau warga mau pakai air PAM gitu. Kalau memang Ya kalau rekomendasi eh, dari ini kan tadi kan yang saya baca kan kalau tidak salah direkomendasikan pakai PAM, Pak. ya, ya kalau sudah ada layanan PAM, memang kita menyarankan bagi masyarakat di Jakarta ini ya, kalau sudah masuk area layanan PAM dan apa namanya, kalau selama ini misalnya pakai air tanah itu agar segera beralih ke PAM karena
sumber air tanah itu kan kalau diambil terus-menerus juga permukaan tanah jadi turun dan bikin masalah banjir dan sebagainya lah. Dan itu makanya lebih baik kita sarankan menggunakan pump. Nah, kalau ini dari pihak apartemen, misalnya warga sudah berkali-kali menyampaikan saran, masukan, pendapat, ya, permintaan, tidak ditindaklanjuti, ya itu dikembalikan lagi ke warga paguyuban. Silakan, misalnya eh, mau pakai jaringan PAM ya silakan, karena kan informasinya sudah ada di situ ya, tersedia jaringan PAM. Ya, betul Pak. Itu kan udah, kalau Karena kebutuhan air itu udah hak asasi manusia lah seperti itu. setuju Pak. Karena pun hasil yang kami terima kan nggak lebih baik dari PAM Pak. Silakan itu Harusnya kalau maksudnya, hmm, eh, itu kan kalau masalah. harusnya kalau lebih mahal seharusnya airnya sudah bisa diminum sekarang ini Pak. Tapi ternyata kan seperti yang Bapak lihat kan yang kami terima seperti itu. Makanya saya minta saran dari Bapak seperti apa bagusnya dan berapa lama prosesnya ini dan apakah kami perlu paguyuban juga tes air kembali. Ya itu Pak, kalau dari kita memang kalau selama ini tadi ya Bapak udah mendapatkan layanan dari eh, dari pengelola ya. Dan kalau misalnya ada keluhan dia terus sampaikan, tapi kalau dari pengelola tidak sanggup misalnya memenuhi, ya itu kita kembalikan ke warga karena di di luar sudah ada layanan PAM dan kualitasnya bisa dilihat dibandingkan, ya silakan dibandingkan gitu loh. Maksudnya eh, karena itu merupakan hak asasi dari warga lah. Kita tidak bisa memaksa ya, dalam hal ini kita tidak memaksa untuk masyarakat bisa mendapatkan suatu layanan. Kita hanya menyarankan bahwa jangan sampai menggunakan air tanah. Kita ada layanan PAM, silakan disambungkan eh, atau di apa ya di ya udah ada akses ya silakan. Kalau memakai layanan PAM juga tinggal kontak orang PAM aja Pak, seperti itu. Kalau Di sini ada seperti orang ini PAM nggak ya? apakah kenapa Pak? Nggak ada Pak. Ada ya. Iya, Ya, di sini nggak ada orang PAM, nggak ada orang ya, kesehatan juga. Apakah ya. tidak ada sanksinya Pak ketika pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan seperti ini Pak? Ya seperti yang tadi awal tidak ada SIFA, terus ini apa Ya, namanya pengelolaan kualitas air seperti ini yang kami terima bertahun-tahun, harga ya. jual lebih Jadi gini Pak, mahal. Mhm. ya. Jadi memang kalau sanksi ini kan kaitannya dengan pemberi izin ya Pak ya. Nah izinnya ini Ya, yang menyampaikan izin dari Kementerian PUPR ya dalam hal ini. Jadi adapun yang berhak memberikan sanksi ya itu dari pihak pemerintah pusat ya, kita dari Dinas SDA sudah memfasilitasi ya penyampaian surat kemarin ya sudah disampaikan, dan dari pihak apartemen tadi sudah ada perbaikan panjangan izin ya sudah sampaikan seperti itu. Makanya ini kembalikan lagi namanya warga apartemen lah, silakan dimusyawarahkan lah seperti apa win-win solutionnya gitu ya. Kalau dari kami pemerintah tentunya juga mengharapkan juga solusi yang bisa membantu menyelesaikan masalah ya dari pihak warga maupun pengelola seperti itu. Itu sih Pak yang dari kami. Jadi jelas silakan imbauan dari kami kepada pihak pengelola, jika emang ada itikat untuk memberikan layanan yang bagus ya segera lakukan perbaikan ya, baik dari sistem maupun dari kualitas monitoring kualitasnya. Tapi jika memang tidak ada itikat ya sudah gitu, dimusyawarahkan saja sesama warga. Bagi warga yang misalnya ingin menyampaikan atau minta layanan PAM ya silakan dimusyawarahkan, karena kan itu levelnya konteksnya udah antara pengelola dengan warga situ Pak, seperti itu. Itu Pak ya. ini semuanya ntar disampaikan ke Kementerian PUPR juga Pak. Iya, kalau terkait sanksi dari sana Pak, karena mereka yang mengeluarkan izin ya. Jadi kita mungkin menyampaikan kemarin sudah difasilitasi surat ke sana juga, dan ini kan sudah ditindaklanjuti izinnya sudah keluar juga yang baru ya. Tinggal bagaimana dari pihak pengelola komitmennya lah, itikadnya untuk memberikan layanan yang baik buat masyarakat
departemen itu lah Pak. Nah, Itu ya jadi Pak kalau Andre ya. misalnya nanti masih berlanjut seperti apa nih Pak? Karena kan ini yang saya ceritakan ke Ya Bapak ini kan tadi, gini Pak, ya ini kan ini kan masalah kita sudah monitor lama. terus. Ya, Mhm. ini kita monitor, nih hasil hasil apa, hasil labnya seperti apa. Nanti tidak ada eh, apa, tidak ada misalnya itikat atau komitmen untuk perbaikan. Nanti kita akan mungkin bisa menyampaikan ke kementerian terkait kondisi di lapangan seperti itu, supaya ditindaklanjuti Pak, seperti itu ya Pak ya. Itu. Karena ada prosedur-prosedur yang harus dilewatin seperti itu. Itu ya Pak Andre ya. Oke Pak.